Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 19A dan 19D. Bertemu lagi dengan saya, Pengalponsus, dalam mata kuliah Kewirausahaan KWU yang ke-12. Kali ini kita membahas tentang perseroan terbatas. Salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia adalah perseroan terbatas. Apa saja yang mau kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, kita lihat nanti definisi atau pengertian dari perseroan terbatas, ya, kemudian bagaimana syarat mendirikan perseroan terbatas itu, kemudian nanti kita yang terakhir membahas tentang jenis-jenis saham. Oke, baiklah adik-adik, kita mulai saja pertemuan kita ini dengan pengertian tentang perseroan terbatas, ya. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki harta dan hutang yang terpisah dari kekayaan pemilik, di mana sebuah perseroan terbatas dapat menggugat dan digugat. Perseroan terbatas ini adalah badan usaha yang melakukan persekutuan modal dengan kemampuan mengatur saham, dan di dalamnya terdapat beberapa tanggung jawab yang diemban penanam saham atau modal sesuai dengan saham yang dimilikinya. Nah, kita lihat beberapa faktor, ya, dalam memilih bentuk PT. Apa faktor-faktor sehingga seseorang itu, ya, atau pemodal itu memilih bentuk perseroan terbatas? Yang pertama, faktornya adalah tanggung jawab yang terbatas, ya. Kemudian yang kedua, mudahnya memperoleh modal kembali, ya. Kemudian yang ketiga, kontinuitas daripada perusahaan perseroan ini terbatas. Nah, kita lihat ciri-ciri perseroan terbatas itu. Yang pertama, perseroan terbatas menggunakan saham dalam modalnya. Jelas ya. Jadi, modal dalam perseroan terbatas itu terdiri dari lembar-lembar saham. Kemudian yang kedua, kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas itu ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau sering kita sebut RUPS. RUPS. Yang ketiga, pemilik perusahaan perseroan terbatas adalah pemegang saham. Jadi, mereka yang para pemegang saham itu sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Nah, ini berbeda dengan kalau kita investasi dalam surat-surat berharga, katakan obligasi, ya. Yang keempat, pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang ditanamkannya. Nah, ini yang dikatakan tadi, faktornya itu tanggung jawab yang terbatas. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham berupa dividen atau pembagian hasil, ya. Jadi, keuntungan yang diperoleh para pemegang saham, ya, investor itu berupa dividen. Nah, kalau dalam bentuk investasi kita dalam bentuk obligasi tadi apa? Iya, bunga, ya, bunga yang benar. Yang keenam, beberapa golongan dan beberapa pemilik bisa jadi menjadi dewan komisaris. Nah, ini lah yang kita lihat ciri-ciri dari perseroan terbatas. Selanjutnya, masuk kita ke bagian yang kedua. Bagaimana syarat mendirikan PT? Ya, kita lihat. Akta, ya, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi perseroan terbatas itu ada aktanya, ya. Jadi di dalam akta itu mencakup hal yang pertama, tujuan perseroan terbatas yang dimuat dalam anggaran dasar tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum, ya. Jadi diuraikan dalam akta itu bahwa tujuan yang dimuat dalam anggaran dasar tidak bertentangan, ya, dengan kesusilaan dan ketertiban hukum. Yang kedua, perseroan terbatas menyebutkan jumlah modal perseroan, ya. Jadi di dalam akta disebutkan berapa jumlah modal perseroan terbatas tersebut. Yang ketiga, bahwa sedikitnya seperempat dari modal telah ditempatkan, ya. Dan yang keempat, bahwa 1/10 dari modal yang ditempatkan telah disetor ke kas PT, ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya, ya. Struktur organisasi, ya. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dalam prakteknya kekuasaan tertinggi dalam sebuah PT berada dalam RUPS. Nah, RUPS inilah, rapat umum pemegang saham inilah nantinya yang akan memilih direksi. Nah, kita lihat tugas direksi. Bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Yang ketiga, mewakili perseroan terbatas. Nah, itu direksi, ya.
Nah, bagaimana dengan Dewan Komisaris? Mengadakan pengawasan terhadap jalannya perusahaan atas nama RUPS. Ya, status Dewan Komisaris ini, ya, kalau kita lihat statusnya ini ada dua kemungkinannya. Ada yang turut serta menjalankan perusahaan, namun ada pula yang hanya sekadar memberi nasihat dan pengawasan terhadap direksi. Jadi status Dewan Komisaris, ya, kemungkinan memang dalam praktiknya ada dua, ya. Ada yang turut menjalankan perusahaan atau ada juga yang sekedar memberi nasihat dan pengawasan terhadap direksi. Nah, sekarang kita lihat berbagai macam bentuk perseroan terbatas. Ya, ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama, perseroan terbatas terbuka, PT terbuka atau murni. Artinya, saham perusahaan diperjualbelikan di bursa. Siapa saja dapat menjadi pemilik dengan membeli saham perseroan. Nah, yang kedua, PT tertutup, ya. Artinya pemiliknya terbatas pada lingkungan tertentu, boleh jadi pada lingkungan keluarga, lingkungan marganya saja, dan lain-lain, ya. Jadi surat saham dapat diperjualbelikan di bursa, namun yang membeli wajib dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga, PT kosong. PT kosong ini adalah PT yang tidak menjalankan kegiatannya lagi, ya. Biasanya PT kosong ini dibeli orang dengan alasan penghematan biaya pendirian dan tidak perlu lagi menunggu waktu pengesahan menteri. Jadi berbagai macam bentuk PT ini, ada yang PT terbuka, ya, ini yang berlaku untuk umum, ada yang PT tertutup dan PT kosong. Ya, tadi sudah Abang paparkan, ya, pengertiannya, bedanya antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya kita lihat berbagai surat berharga dalam PT. Nanti ada beberapa istilah, ya. Kita lihat ada klaim, ada tanda opsi, ada surat resepsis, ada surat sertifikat saham, ya. Nah, kita lihat klaim. Klaim itu adalah surat tanda hak didahulukan dalam membeli surat-surat saham yang baru dikeluarkan, ya. Kalau tanda opsi, surat ini memberi hak kepada pemegangnya untuk dapat membeli surat saham pada waktu tertentu dengan kurs tertentu. Nah, itu bagi mereka yang memiliki tanda opsi. Kemudian surat resepsis, ya, tanda bukti sementara turut serta memiliki perusahaan menunggu keluarnya surat saham, ya. Jadi kalau kita beli, ya, saham satu perseroan PT, nanti ada didahului dengan surat resepsis itu, ya. Kemudian surat sertifikat saham, ya. Kertas berharga yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan kursnya di pasar modal. Nah, itulah secara ringkasnya pengertian surat sertifikat saham itu. Nah, kita lanjut adik-adik, ya. Surat berharga saham yang diperjualbelikan sesuai dengan kursnya di pasar modal dapat dibedakan atas. Yang pertama, ada yang dikatakan nanti istilahnya saham pari. Saham yang berharga, saham surat berharga di bursa sama dengan nilai nominalnya, ya. Saham yang berharga di bursa sama dengan nilai nominalnya. Nilai nominal maksudnya nilai yang tertera dalam surat saham. Kalau di atas pari berarti nilai saham yang harganya di pasar modal lebih tinggi dari nilai nominalnya. Saham di bawah pari yaitu nilai saham yang harganya di pasar modal lebih rendah daripada nominalnya. Jadi acuannya ke nilai nominal, ya. Saham pari sama dengan nilai nominalnya, ya. Di atas pari berarti di atas nilai nominalnya, di bawah pari di bawah nilai nominalnya. Nah, itulah kalau kita belajar saham pari, di atas pari, di bawah pari. Nah, lalu apa kebaikan-kebaikan PT itu? Inilah yang terakhir kita bahas, ya. Yang pertama, tanggung jawab para pemilik terbatas. Sudah jelas, ya. Yang kedua, pemilik dan pengusaha atau pimpinan itu terpisah. Yang ketiga, mudah dapat tambahan modal, ya kan? Hanya dengan saham yang diperjualbelikan di pasar bursa boleh dibeli, ya. Jadi mudah dapat tambahan modal. Yang keempat, kontinuitas perusahaan terjamin. Nah,
Lalu kelemahan-kelemahan perseroan terbatas yang pertama, pajak yang besar. Nah, ini relatif ya. Kalau labanya besar ya pasti pajaknya besar ya. Kemudian biaya organisasi yang besar. Kemudian kesulitan dalam hal pimpinan ya. Karena ini harus ditentukan oleh RUPS ya. Rahasia perusahaan tidak terjamin. Yang kelima, para pemilik perusahaan kurang memberi perhatian terhadap jalannya perusahaan ya. Nah, ini mungkin disebabkan karena tanggung jawab dia itu tadi yang terbatas pada modal yang disertakan. Nah, sampai di sini adik-adik ya, pertemuan kita mengenal perseroan terbatas. Abang berharap adik-adik dapat mempelajarinya kembali ya, mana-mana yang kurang jelas agar dibaca, ditonton YouTube-nya kembali ya. Bila ada yang masih kurang jelas dapat menjapri atau melalui WhatsApp atau komen di Google Classroom kita. Nah, abang berharap adik-adik dapat melanjutkan pelajarannya dengan melanjutkan post test ya, KW yang ke-12 ini. Di situ ada 3 soal. Soal yang pertama, uraikan secara ringkas pengertian PT dan syarat pendirian PT. Yang kedua, uraikan kebaikan dan kelemahan perseroan terbatas. Yang ketiga, jelaskan beberapa istilah, tadi abang sudah jelaskan ini. PT terbuka, PT tertutup, PT kosong, klaim, tanda opsi, dan surat resepsis. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita ya. Tetap semangat dalam belajar meskipun mata kuliah kita ini dilakukan secara daring ya. Abang berharap kalian bisa sukses ya menyelesaikan studi kalian sampai akhir perkuliahan nanti. Terima kasih, sampai jumpa.